Sungguh indah Pulau Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gandrung Mangun 03, yang saya hormati Bapak Guru Senior dan yang saya banggakan calon guru penggerak dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Gandrung Mangun 03. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Gandrung Mangun 03. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, juga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari guru senior SD Negeri Gandrung Mangun 03, yang keempat diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Dibeli. Bapak Ibu Guru dimohon duduk kembali. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari guru senior SD Negeri Gandrung Mangun 03 kepada Bapak Aris Suparmin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Bambang Sri Mulyono, Bapak Ibu SD Gandrung Mangun 3, junior saya semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara
diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Salam tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak dan calon pendaftar guru penggerak yang saya hormati semuanya, ya. Kami sangat bangga dan mendukung sepenuh hati akan adanya CGP yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Mudah-mudahan hasilnya sukses. Amin. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bambang, bahwa keyakinan Pak Bambang itu tidak beda dengan keyakinan saya. 2 atau 3 tahun ke depan, insya Allah SD kita menjadi SD favorit, ya. Mungkin nanti siap-siap menolak murid Bapak Ibu, ya. Iya, insya Allah 4 tahun 5 tahun ke depan kita siap-siap menolak murid. Artinya karena dibatasi kelasnya harus maksimal berapa? 28, ya. Otomatis kan yang kalau 28 ke sana nanti kita mau diterima atau enggak nanti tergantung jumlah gurunya dan jumlah kelasnya. Kalau kita selesai masih seperti ini, otomatis ya ditolak begitu, ya. Saya yakin itu, ya, karena melihat potensi-potensi dari warga sekolah yang ada di sini, ya. Dari istilahnya manajemennya sudah berjalan, ya, terus budaya positifnya juga sudah mulai berjalan, pembiasaannya pun sudah berjalan, ya. Saya yakin semuanya semangat, apalagi walaupun ini berangkat dari desa semuanya, ya, nggak ada yang dari kota, ya kan? Tapi semangatnya itu sangat luar biasa, ya. Begitu Pak Bambang. Ya. Saya yang mendukung kepada yang belum mendaftar CGP, ya, belum ikut CGP, segera ikut CGP. Saya yakin sangat-sangat bermanfaat, khususnya untuk kemajuan kita semua. Dari saya mungkin begitu saja, ya, selaku guru senior, ya, hanya mendukung dan berdoa mudah-mudahan sukses. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Aris Suparmi, SPDI. Acara yang berikutnya, acara yang keempat adalah diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap yang akan dipandu oleh Bapak Bambang Sri Mulyono, SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak senior saya, Bapak Aris Suparmi, SPDI, yang terhormat, dan Bu Minasi yang saya hormati pula, rekan-rekan guru SD Kanjur Mau Bida yang saya hormati pula. Marilah sebelumnya kita tidak ada henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman tentunya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan kita semuanya mendapat syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk mendesimasi budaya positif, saya coba akan membacakan pantun seperti Bu MC Bu Samia.
biar tidak kalah. Terima kasih. Posisi kepala tugas merangkum harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Tepuk tangan yang berbahagia semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah rentetan tugas saya di CDP angkatan 11 antara destinasi budaya positif modul 1.4 Bambang Srimono di SD Kanwil 03. Tepatnya hari ini 11 Agustus 2024. Iya. Oke, ini Ibu Siti Nurhayati. Volumenya di sini nggak apa-apa. Untuk penerimaan ini saya tambahkan untuk Pak Aris, spesialis. Jadi untuk siang hari jadi tambahin backsoundnya sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya mencintai sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini perkenalkan untuk fasilitatornya, ini adalah beliau Siti Nurhayati, beliau dari SMA, tugas di SMA, kalau nggak di SMA SMP di tempatnya di Purworejo. Kemudian yang di sampingnya itu pengajar praktek Bu Nur Hasanah, beliau mengajar di SD Ciklapa ya, di Kedung Reja. Dan yang samping saya sendiri CDP angkatan 11 Kabupaten Cilaku. Ini ada bapak anak-anak sama bapak ibu semua. Next berikutnya materi ini foto kemarin baru nanti perubahan paradigma belajar di segi positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, nanti kita bahas restitusi, kemudian segitiga restitusi apa saja, dan pengalaman dan pembelajaran. Ya, budaya positif yang ada nilai kebijakan universal, ini diantaranya kita berjabat tangan di depan ya. Ini saya pengen bisa kontinu berlanjut di sekolah kita, menyapa anak-anak kita di depan. Ini salah satu yang bagus. Kemudian kegiatan formatif, kita mencoba untuk Anda dan teman-teman, Bapak Ibu melakukan kegiatan, cobalah buka dengan memegang tangan ya, mengepal. Dengan ada dan teman Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda memegang sesuatu yang sangat berharga, dicelup kencang, ya, dipegang erat-erat di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga kepala tangan Anda karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Tugas tangan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan kepala Anda, ya. Teman Anda bertunjuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ataupun upaya apa saja untuk berupaya untuk mencoba membuka, bisa membuka pegangan tangan. Ini ya format. Next berikutnya, jawabannya tentu sangat berbeda. Mengapa? Alasannya A dan B membuka kepala tangan Anda. Apakah A, B menutup kepala tangan Anda? Mengapa A, B menutup kepala tangan Anda? Dan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Tentu jawabannya berbeda, bervariasi. Antara yang bersedia membuka, itu membuka dengan sepenuh hati, oke lah, saya bukakan. Artinya segala sesuatu yang kita punya, kalau memang itu yang baik, tentunya kita sampaikan. Tentunya ini adalah otomatis Bapak Ibu untuk mengasih materi. Kalaupun Bapak Ibu punya materi yang artinya bisa untuk pengembangan sekolah, nanti bisa dikembangkan di sekolah, disampaikan pada saat diseminasi. Karena mereka jawabannya tentu diri sendiri yang sangat mengukur tangan kita, apakah membuka atau menutup tangan kita. Itu tergantung diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Jadi jawabannya bervariasi
Jadi tergantung yang mencang Anda senangnya kalau fanatis atau ya nanti bisa juga. Atau bagaimana upaya untuk merayunya, saya bisa membuka kepala tersebut. Ini adalah pada rahasia yang kita punya, ya. Ilmu yang kita punya, bagaimana cara untuk memberikan pemahaman pada peserta didik. Next berikutnya, perubahan dan paradigma teori kontrol, yaitu pilihan ilustrasi kontrol seorang pendidik dari William Glasser. Kontrol teori kemudian berkembang choice teori, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol, teori atau pilihan. Siapa sumber yang menggambarkan dalam materi ini bagaimana soal bisa berubah dan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Prinsip Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan. Stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Ini yang kebalikan, ya. Kita mencoba untuk mengubah agar berpandangan sama dengan kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tentunya di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Teori motivasi manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi ekstrinsik atau di luar, ya. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain, ini yang kemarin saya sampaikan pas anak-anak di bawah ibu kaitannya dengan motivasi. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya, itu motivasi dalam masuk dalam ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Itu berarti perubahan diri, pengen maju lah dari motivasi dalam diri. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yakni bahwa orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, berarti murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang. Ini Bapak Ibu, ini yang kaitannya dengan motivasi. Ini anak-anak kita kan alhamdulillah yang kemarin masuk di peringkat 2, ya. Ini adalah kita melihat motivasinya nggak harus dengan berupa barang, itu boleh, namun tidak seterusnya akan seperti itu, karena dalam bayangan anak nanti berpikirnya, oh nanti saya pasti dapat uang. Jadi alhasil hanya pemahaman anak-anak, mindset anak-anak itu tak asalnya ke situ. Jadi perlu anak-anak itu biar tahu motivasi intrinsiknya ini, nanti yang tahu dalam diri anak-anak, ya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai.
Disiplin, karena disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan. Beliau Dr. William Glasser. Dengan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia diinginkan oleh beliau. Penyampaian dari beliau di Gosen. Yes. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah yang ini, profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya tetap yang ini, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ini ada perubahan pada pembelajaran kita di sekolah-sekolah, itu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertawad dari Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernarasistis, kemudian berkebinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Bolehkah kita memberikan hukuman kepada murid kita, atau bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid kita? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu, dalam arti meminta dan atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta, atau membujuk yang ini masuk dalam dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Jadi Anda ngawai duit, pasti anak pasti kepengennya saya pengen duit. Pak, aku dinilai apa Pak? Tidak. Nah, jadi ini yang kesalahannya di situ. Jadi ada perlu kita seperti itu, namun tidak seterusnya akan seperti itu, ya. Jadi untuk motivasi anak-anak harus dengan seperti itu. Ini dorongan eksternal, ya. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi: beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembuka mencoba. Kemarin saya perhatikan si Rahmat belajar lebih giat, misalnya seperti itu, atau si Rahmat sakit giginya. Ini ada nilai kebajikannya, mempunyai rasa empati besar kepada seseorang, ya. Kemudian saya menghargai Adam misalnya, itu adalah kepedulian, Bapak Ibu. Ini pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu bantu teman-teman di tugas kelompok. Program disiplin positif yang dinamakan restitusi ini, yang ini nanti apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada Gosen 2005. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai atau mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelsom
Gosen 1996. Nanti kemarin saya sudah mempraktekkan untuk restitusi pada Nak Rahmat kelas 4, kemudian Mas Sahrul nih Bu, ya Sahrul juga kelas 4. Kemudian disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Identitas gagal atau hukuman, identitas sukses disiplin, konsekuensinya kemudian restitusi atau penanganannya. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kemudian restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kemudian pada hukuman murid anak akan tersakiti. Jadi ada efek kalau kita memberikan hukuman, ada efek. Kemudian konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Jadi ada output dan inputnya ya. Untuk anak ada penguatan terhadap restitusi. Kemudian Bapak Ibu, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Disiplin dalam konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk dibuat oleh guru, murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Hukuman atau konsekuensi, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari materi ini terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, coba Bu Sam, kelihatan nggak Bu Sam? Nomor 1 coba Bu, kira-kira bisa dibacakan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah. Ya, kira-kira itu masuk di hukuman atau konsekuensi menurut Bu Sam? Hukuman ya. Oke. Kemudian nomor 2, coba Bu, mungkin Bu Budi. Kalau menurut saya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Oke. Pak Kulusnya nomor berikutnya siapa? Kelihatan ya Pak? Sedikit ya Pak? Belum membersihkan coretan yang Dibuat di meja tulis. di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu menurut Pak Haris kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Hukuman itu. Hukuman. Ya, masuk hukuman. Terus berikutnya Bu Min kelihatan nih Bu? Enggak, ya Bu Sulis. Yang murid Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, kira-kira itu masuk di hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian berikutnya berjemur. Pak siapa dulu Pak? Menggantikan apa? Oh, mengganti kertasnya. Menggantikan kertas Iya, iya. tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian Pak Raja Tindakan gurunya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu menurut saya hukuman, Pak. Kemudian yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki, berarti nggak pakai sepatu nggak pakai alas kaki ya, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini maksudnya di mana? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali dalam 2 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
bahasa serius sekali. Hukuman apa maksudnya? Hukuman ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman atau coret. Konsekuensi. Jawabannya yang pertama hukuman, hari hukuman, membersihkan itu konsekuensi, push up hukuman, menggantikan kertas tugas yang dicoret konsekuensi, berjemur di lapangan hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki juga berupa hukuman. 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari restitusi diri. Adalah cara yang restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini penanganan anak yang punya masalah atau apa namanya ya misalnya kan di kelas ada yang jahil, misalnya sepatunya agam tumpukna sampai nangis itu merupakan masalah juga di kelas gitu. Jadi nanti penanganannya melalui restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu menampilkan, kemudian nanti ada tahapannya. Jadi masalah kecil namun diselesaikan secara restitusi, jadi tak ada tahapannya. Tidak semua masalah itu diselesaikan dengan restitusi, karena masalah-masalah yang misalnya kaitan dengan hukum otomatis dengan yang sudah berwenang ya. Kemudian masalah-masalah yang ibarat harus dengan psikolog ya harus dengan psikolog, bukan melalui restitusi. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini mengapa kita memilih peraturan yang datang tepat waktu? Ini peraturan kelas. Mengapa kita memilih peraturan 3M? Ya. Nah ini yakini ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri, kembalikan nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini jadi peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu bisa dievaluasi. Kira-kira masih layak enggak? Nah, itu. Ya. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan ya. Keyakinan kelas dia mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi harus mengembalikan bukunya. Dilarang mengganggu orang lain. Tentu keyakinan kelas saya saling menghormati. Jadi ngergani lah ya, dilarang mengganggu. Jadi dalam keyakinan kelas, oh iya saya berarti harus menghormati orang lain. Kemudian dalam peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya masuk di kelas. Dalam keyakinan kelas berarti sama saja menghormati orang lain dan komitmen. Jadi kesepakatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita
inginkan sebetulnya sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar itu kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan bocah-bocah itu apa lo? Ya. Ini Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhannya anak-anak kita. Dan anak-anak kita manusia ini sama saja. Jadi enggak sih, tidak tetap berlakukan sesuai kebutuhannya. Jadi mereka itu butuh bertahan hidup. Artinya apa? Kesehatan, rumah, makan, pangan, maung ya sangat penting. Udah ada nggak bocah sih orang berdua ada apa sih? Apa yang tadi Pak Aris juga ada yang sampaikan yang nggak punya sepatu ya Mas. Kasihan juga. Bukan nanti kemudian anak juga membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin di rumah kurang perhatian, kita bisa memberikannya di sekolah. Nah, ini hubungan kasih sayang dan rasa diterima. Hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mereka pun butuh pengakuan dari kita. Aku tinggi loh Pak, aku tinggi loh Pak. Cuman kan belum terjadi. Jadi anak-anak yang sesuai kemampuannya, kita hanya pengen tahu anak itu punya kelebihan Bapak Ibu. Cuman kita belum tahu kira sih apa dia, kan masih marah berat tadi. Jadi perlu pendalaman lebih pada anak kita. Kemudian anak juga membutuhkan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, dalam artian kebebasan itu yang kita bisa mengarahkan Bapak Ibu. Tidak harus saya bebas yang selalu bebas-bebasnya tanpa nggak ada aturannya ya. Tetap bebas yang beraturan. Kemudian yang 5, kesenangan. Mereka pun sama seperti kita, butuh rasa senang, rasa bahagia. Jadi nggak sih harus dengan tugas dan sebagainya. Enggak. Ini kita harus melihat sisi yang ini nih Bapak Ibu. Sisi 5 ini kita butuh 5 dasar kita dari kasih sayang. Kemudian yang pertama jelas bertahan hidup nih Bapak Ibu, bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Next, untuk 5 posisi kontrol restitusi. Ini restitusi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian selalu yang terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. 5 posisi kontrol restitusi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, enak didengar ya, jadi alon lah. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid pun merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. 5 posisi restitusi berikutnya, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berupaya mencoba berkata seperti ini di dalam hal ini untuk Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan.
hal negatif dari posisi teman, ini posisi teman ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Mereka akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Ini bapak itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian dalam posisi 5 kontrol STT yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan hidup kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini, Bapak Ibu. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, Bapak Ibu. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Kemudian ada posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Kemudian posisi yang berikutnya posisi manajer. Dalam posisi manajer, ini adalah posisi terakhir, posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka atau mandiri bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada resiko yang dapat menjadikan murid kita manajer bagi dirinya sendiri. Di mana di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat. Next berikutnya 5 posisi kontrol institusi identitas gagal. Nah itu kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum, membuat merasa bersalah. Identitas kontrol dari luar mengharapkan timbulan atau ketergantungan pada orang lain, teman, pemantau. Kemudian identitas berhasil sesukses kontrol diri, menghargai diri sendiri, dan manajer. Segitiga restitusi diagnosa dalam bukunya. Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua untuk melakukan restitusi. Langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, stabilis identity, kemudian validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, kemudian menanyakan keyakinan, single belief. Kemudian dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Jadi tahapan penanganan kasus dengan restitusi. Jadi misalnya anak yang contoh kemarin misalnya si Rahmat nilainya baik, terus materi badire jadi nangis. Nah ini tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Kita yang pertama menstabilkan, kemudian menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Jadi pada menstabilkan identitas itu setiap orang kalimat yang menguatkan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi meredam di Bapak Ibu. Menstabilkan meredam. Jadi kamu bukan salah satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Kemudian dalam menanyakan keyakinannya, nilai apa yang kamu telah disepakati di dalam kelas ya? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kemudian dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Jadi nilai-nilai yang telah kamu sepakati itu kita misalnya menghormati, jadi kebijakan-kebijakan di kelas kan ya, menghormati orang lain, misalnya yang tadi mengejek teman berarti kurang menghargai orang lain. Misalnya bapak ibu guru lagi menerangkan dia tertidur, kayak misalnya Adam kemarin, si Adam si Rahmat, kemarin Adam dan siapa ya? Syahrul yang tertidur. Jadi pas waktu pembelajaran dia tertidur karena alasannya tidurnya terlalu malam. Next berikutnya ini yang kemarin saya masih si Ahmad ya, saya identifikasi menstabil dan cerdas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian berbuat salah itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini menstabilkan Bapak Ibu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang lebih baik buat dirimu sendiri? Jadi untuk tahapan segitiga restitusi yang harapannya itu anak mengakui kesalahan, kemudian dia telah berbuat kesalahan apa dalam kebijakan sekelas, misalnya tidak menghormati, kemudian apa yang akan dilakukannya, misalnya tidak akan mengulangi, kemudian akan berbuat baik kepada temannya, misalnya dia berbuat jahat sama temannya, misalnya iseng gitu ya. Jadi dalam diri dia itu anak tersebut ini apa yang namanya jalan keluarnya sendiri. Nanti kita tanyakan si Rahmat itu misalnya atau si Adam itu punya jalan keluarnya. Misalnya dengan meminta maaf, kemudian kalau misalnya mengatakan pensil, nanti bapak ibu tidak mengatakan nanti kamu harus menggantikan pensil, enggak. Tapi nanti, nah ini konsekuensinya kalau misalnya kamu mengatakan gimana, kehilangan enggak. Jadi nanti dia berupaya menggali, oh nyumput ini enggak, nah ya seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan, tapi nanti anak-anak itu yang akan menjawab sendiri nanti jawabannya dengan sebagai konsekuensi misalnya mematakan sebagainya. Jadi kembali ke anak. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, membuat murid yang mengenali budi dan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi buatmu. Kamu boleh mengerjakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa yang nilai keyakinan yang kamu disepakati, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini namanya kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini materi ini di Indonesia ini saya kuatkan menjadi rangkuman yang sudah saya rangkum ya pada saat diseminasi. Nah, pada keyakinan kelas tadi disampaikan bahwasanya keyakinan kelas bisa dievaluasi masih layak atau tidak Bapak Ibu. Kemudian setiap hari bisa Bapak Ibu mengingatkan dalam setiap kali dimasuk di dalam kelas apa yang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama pada anak-anak didik kita. Kemudian merefleksi keyakinan yang sudah ada sudah berjalan atau perlu ditambahkan yang lain tidak apa-apa Bapak. Yang penting kelas itu nanti kondusif. Yang diharapkan peserta didik itu sadar akan keyakinan kelas, keyakinan yang baru di kelas ini. Misalnya mengganggu, otomatis tidak baik, berarti tidak akan diulangi. Kemudian dalam segitiga restitusi, salah satu pendekatan positif yang terkait pelanggaran aturan agar mereka itu menyadari
Jadi setelah melakukan kesalahan itu mereka menyadari sendiri, kemudian mencari jalan keluar, bisa menyelesaikan. Kita hanya mengarahkan saja. Ini restitusi sekitar ini tidak kasus-kasus besar nih Bapak Ibu, hanya kasus-kasus kecil saja. Misalnya nilainya si Ani bagus, nilainya Juara tidak bagus, kemudian Madani. Nah ini kasus-kasus kecil saja. Tapi kok bocah anak akan nangis kayak gitu. Ini Bapak Ibu bisa ada tahapan seperti itu. Jadi ketika restitusi tahapannya menangani hal-hal yang ringan-ringan saja. Harapannya tadi jadi bisa mereka menyadari dan menghormati orang lain. Yang ini yang diharapkan nanti muncul beliau penyelesaian dalam diri anak tersebut setelah di sekretariat. Jadi tahapannya nanti seperti itu. Jadi anggar misalnya nugel ngamun ini batire, engkau bukannya bapak ibu guru mengarang gitu, gel engkau diganti orang. Tapi nanti anak setelah bapak ibu penyampaian tahapan sekretariat itu diharapkan anak itu oh ya nanti besok saya ganti pak bapak ibu. Jadi anak menemukan solusinya sendiri. Kalau yang masalahnya lebih ke ranah hukum, ranah harus psikiater, otomatis ya bukan ranah kita nih. Yang berikutnya kesadaran diri sendiri anak tersebut supaya tidak minder dan mau bertindak baik, kemudian melayani dengan sepenuh hati. Kemudian kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan yang berprofil pelajar Pancasila yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang tadi disampaikan di depan, memberikan hadiah itu bisa menjadi bumerang kalau misalnya kita selamanya seperti itu. Jadi anak itu biar termotivasinya tidak bapakku bisa, cuman kan tidak seterusnya akan nanti loh kalau misalnya kamu dapat juara 1 kamu akan kasih uang. Jadi tidak selamanya seperti itu, karena nanti ada efek yang tidak baiknya. Nanti kalau apa-apa, wah dulu dong ini dulu, nah itu seperti itu gitu. Jadi biar nanti tumbuh rasa yang dia punya rasa dalam diri, keyakinan, supaya misalnya berprestasi bagaimana tidak harus dengan motivasi eksternal yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya, bandingkan pujian hari ini dengan hari kemarin, bukan membandingkan teman-temannya. Jadi agar memberikan itu tidak membanding-bandingkan ya, tapi membandingkan misalnya kok nih bocah anteng ya saya ini misalnya gitu. Kemarin kamu lebih anteng, kemarin kamu lebih pinter. Jadi tidak membandingkan kamu lebih bodoh dari ini, tidak boleh. Jadi diharapkannya misalnya kamu misalnya semester 1 kamu kok pinter, kok semester 2 agak kosong gitu. Jadi tidak ada membandingkan dengan orang lain gitu. Iya. Kemudian hukuman kalau misalnya dilakukan itu akan teringat, misalnya hukuman pusat dan sebagainya. Misalnya mengiringi lapangan gitu. Itu ya biasanya sih kemutan. Saya dulu pas waktu SD ya kalau dihukum kemutan ya. Sampai sekarang kemutan ya. Bahkan misalnya kalau zaman dulu kan ada guru yang misalnya lagi menyampaikan barang nekat, gitu ya. Kalau sekarang sudah enggak sih, karena nanti dari saya pakai kemutan ya, dari hal-hal yang baik. Jadi saya ingat hal yang tidak baik lebih yang lagi sing yang saya kemutan guru ke agama saya. Agar saya hafalan karena saya nggak anu ya, tapi saya ingat oh ya Pak benar Pak. Jadi kalau hal yang baik ingat, apalagi hal yang buruk, misalnya dibalangi penggaris, balangi penghapus kayak gitu. Itu bagus. Kemudian mengapa kita tidak meyakini kelas atau uang kelas? Tadi sudah disampaikan kita kalau peraturan itu cenderung ke arah hukuman ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Jadi hal yang sudah disepakati. Keyakinan kelas bisa dibuat kesepakatan oleh siswa, guru dan wali murid. Jadi
keyakinan kelas Bapak Ibu nanti bisa dibuat di kelasnya masing-masing, dibuat jenengan sama anak-anak, bisa juga dengan wali murid, biar nanti sepakati bareng-bareng, nanti bisa ditempelkan di dinding kelas juga enggak. Kemudian yang tadi sudah sampaikan awal 5 kebutuhan dasar manusia, dari kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup ini penting Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu mengawal anak-anak didik kita harus benar-benar tahu kebutuhan mereka itu yang harus kita penuhi. Jadi kadang nemu mabe nyuwun sewu uripan karo bae ya ben beda ya, hidup dengan mbah itu berbeda. Jadi tak kaya terlalu, jadi dia memang butuh kasih sayang, apa mana nyuwun sewu sing wis tidak punya bapak ibu itu kan perlu paham. Kita harus tahu kebutuhan mereka. Kemudian segitiga restitusi, dialog restitusi ketika anak melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas ditanyakan dengan segitiga restitusi. Ini hal-hal yang ringan-ringan saja. Kalau misalnya yang berat ya diselesaikan dengan ahlinya saja. Misalnya hukum tanya dengan kepolisian. Kalau misalnya psikiater ya harus dengan psikiater. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan ke depan SD Gandul Mangun 3 akan lebih maju dan berjaya lagi. Yang terakhir ada pantun Bapak Ibu. Masih ada pantun? Boleh nggak Ibu? Cakepnya mana nih? Goreng ikan sambil makan mie. Ikan gosong bisa ikan gosong sisa 4. Kurang ada ya, ulangi lah. Goreng ikan sambil makan mie. Cakep. Ikan gosong sisa 4. Cakep. Cukup sekian presentasi ini, semoga bermanfaat. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cukup Mas. Oh, penutup. Demikian paparan dari Pak Bambang Pramono, begitu menarik ya Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Karena sudah selesai, marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah. Ditutup dengan pantun Bapak Ibu. Masih ada aku. Cakep. Pinter bisa kok. Tadi habis tinggal jerami. Cakep. Dulu sampai bersih. Cakep. Rupanya acara sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana minta maaf ya. Pinter masak ya.